Oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang ya. Nah, di dalam bangun ruang ini dia itu ada dua. Ada bangun ruang sisi datar dan juga bangun ruang sisi lengkung ya. Nah, mungkin hari ini kita akan uh, membahas tentang bangun ruang sisi datar. Nah, dalam bangun ruang sisi datar itu sebenarnya ada empat. Ada kubus, ada balok, prisma, dan juga limas. Nah, cuma di video kali ini kita akan membahas tiga dulu ya, tiga bangun ruang sisi datar ya. Jadi kita akan bahas kubus, balok, dan prisma segitiga. Nah, di prisma dan limas itu, untuk prisma itu sebenarnya kita biasanya mempelajari hanya prisma segitiga. Kalau prisma segi empat itu balok ya. Nah, kalau di limas baru itu ada dua, ada limas segitiga dan limas segi empat. Nah, kebetulan ini kita akan belajar di dasarnya dulu. Untuk yang misalkan ada segi 5, segi 6, nah itu mungkin kita kesampingkan dulu. Jadi kita hanya fokus ke segitiga dan segi 4. Ya. Nah, untuk bangun ruang sisi lengkung itu ada tabung, kerucut, dan juga bola. Ya. Tapi hari ini kita akan bahas ketiga ini terlebih dahulu. Oke. Nah, yang pertama kubus. Kubus sendiri dia terdapat rumus luas permukaan dan juga volume. Ya, luas permukaan itu adalah dia menghitung seluruh luas permukaan yang ada di dalam bangun ruang tersebut. Nah, ini kan kubus ya. Kubus ini kan ada 6 bagian ya, 6 sisi ya. Ada satu 2 3 4 5 6 ya. Terus rumus dari luas persegi ini ya, alasnya ini adalah S kali S ya. Jadi makanya didapatkan dengan rumus 6R kuadrat ya. Ini sama aja, R atau S itu sama aja ya. Jadi untuk luas permukaan dapatnya 6R kuadrat dari 6 bagian dikali satu luas permukaan luas perseginya. Lalu yang kedua ada volume. Volume yaitu kita tinggal pangkatkan 3 ya, jadi R kali R kali R. Simpel ya untuk kubus ya. Nah, mungkin kita cobain ke contohnya gitu ya. Nah, di sini diketahui ada R-nya itu adalah 8 cm ya. Nah, yang ditanya adalah luas permukaan dan volume. Berarti kalau luas permukaan tadi rumusnya adalah 6R kuadrat ya. Nah, ini R ya. Nah, sama dengan 6 kali 8 kuadrat. Berarti 6 dikali 64. Hasilnya berapa? 6 dikali 64 ya. Hasilnya adalah 384 cm persegi ya. Gampang ya luas permukaan ya untuk kubus ya. Nah, selanjutnya volume. Volume rumusnya adalah R pangkat 3. Berarti 8 pangkat 3. Hasilnya 512 cm kubik. Ingat ya, kalau luas permukaan itu selalu dia dipangkatkan 2 ya, karena cm dikali cm, jadinya cm persegi. Karena kalau di volume dia pangkat 3, makanya jadinya cm pangkat 3, karena cm dikali cm kali cm. Itu ya hitungannya ya. Nah, next ke balok ya. Balok kurang lebih mirip-mirip kayak kubus, cuma bedanya dia panjangnya beda-beda semua nih. Kalau kubus itu kan dia panjangnya sama semua ya, dia cuma perlu R karena semuanya sama panjang. Kalau balok dia ada tiga sisi yang berbeda, ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk rumusnya yaitu
LP atau luas permukaan sama dengan 2 dikali PL tambah PT tambah LT, ya. Karena kita pengen tahu seluruh luas dari permukaan balok ini. Karena ada 6 ya. Cuma kan dia beda-beda, ada 3 sisi ya. Ada yang panjang sama lebar nih, ya. Terus ada yang lebar sama tinggi, ya kan. Ada yang panjang sama tinggi juga, ya. Dan masing-masing kan saling berseberangan, jadi ada 2. Makanya jadi rumusnya 2 kali PL tambah PT tambah LT. Lalu untuk volume, kalau dikubus dia R pangkat 3, kalau dibalok dia P kali L kali T. Simple ya. Nah, kita coba kerjain contoh soal sini, ya. Berarti di sini ketahui P-nya adalah 15 cm. Lalu L-nya itu adalah 10 cm dan T-nya adalah 8 cm. Oke, kita udah tahu nih. Simpel ya. Jadi kita tinggal masukin aja nih rumusnya. LP sama dengan, jadi berarti 2 dikali P kali L tambah P kali T tambah L kali T, ya. Dia mau kebalik posisinya nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Sama dengan 2 dikali, berarti 15 dikali 10 tambah 15 dikali 8 tambah 10 dikali 8. Berarti 2 dikali 150 tambah 15 kali 8 berapa? 120 tambah 10 kali 8 80 sama dengan 2 dikali 150 tambah 120 270 tambah 80 350. Maka hasilnya adalah 700 cm persegi. Ini ya, 200 cm persegi. Simpel ya untuk luas permukaan ya. Kalau volume kita tinggal kalikan saja, itu P kali L kali T. Jadi 15 dikali 10 dikali 8, ya, hasilnya 1200 cm kubik. Gampang ya untuk balok ya. Mirip lah kayak kubus, cuma bedanya dia ada 3 panjang yang berbeda, sedangkan kubus dia cuma ada 1 panjang, ya. Next, sekarang kita akan masuk ke prisma segitiga. Nah, prisma segitiga ya. Nah, di sini prisma segitiga mungkin rumusnya agak sedikit banyak. Sebenarnya sama aja, cuma karena dia bentuknya berbeda aja gitu. Nah, kita lihat di bentuk prisma segitiga. Di prisma segitiga ini dia karena dia prisma ya. Prisma itu dimana setiap apa ini sebutannya ya, tingginya ya, bentukan tinggi dari prisma itu selalu membentuk persegi panjang gitu ya. Nah, kalau alasnya itu sebenarnya tergantung dari nama prisma itu. Kalau prisma segitiga, maka alasnya segitiga. Kalau prisma segi empat, maka alasnya segi empat. Makanya prisma segi empat dia disebut sebagai balok, ya. Jadi sebenarnya dari namanya aja ya. Nah, untuk luas permukaannya sendiri itu rumusnya adalah luas limut ditambah 2 dikali luas alas. Luas limut ini ya, yang persegi ini ya, persegi panjang ini nih. Ada 3 kan? 1, 2, 3 nih. Ini selimutnya nih. Alasnya tuh ini, atas sama bawah. Si segitiga ini. Tutupannya sama alas sama tutupnya. Nah, rumus dari luas limut itu adalah sisi pertama ditambah sisi kedua dikali sisi ketiga lalu dikali dengan tingginya, ya. Jadi dijumlahin semua, di istilahnya kayak keliling alas kali tinggi, ya. Nah, untuk LA nya atau luas alasnya sendiri itu adalah
Karena dia bentuknya segitiga, maka alas kali tinggi bagi 2. Ya, tuh, alas kali tinggi bagi 2. Simpel ya. Kalau volume sendiri adalah dia luas alas kali tinggi ya. Jadi kamu cari luas alasnya aja, baru kali tingginya. Ya. Oke, next. Nah, mungkin kita coba dengan contoh soal. Ya. Nah, di sini ada contoh soal, ya. Berarti ini apa nih? Kita ketahui ya, ini alasnya ya, segitiga ya. Ini adalah tinggi prismanya. Berarti kita tahunya adalah alasnya itu adalah 12 cm. Lalu apa lagi nih kita tahu ini? Tinggi prisma, T prisma sama dengan 10 cm. Nah, kalau ini 15 cm kan ini sebenarnya sisi miringnya ya. Jadi kita harus nyari tingginya. Kita mungkin tulisnya ini sebagai sisi miring atau SM lah ya. Ini 15 cm. Kita mau cari tingginya. Karena kan rumusnya itu kita butuh luas alas ya. Maka kita harus dapetin si T alasnya. Ya. Kita cari dulu nih berapa. Ya. Jadi kalau mencari tinggi alas itu simpelnya kita pakai Pitagoras. Jadi T alas sama dengan, berarti si miringnya akar dari 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat ya, sama dengan 225 dikurang 14 144 sorry, sama dengan akar dari 81. Nah, akar dari 81 yaitu 9 cm ya. Jadi kita dapat tinggi alasnya ini adalah 9 cm. Oke. Baru kita kerjain ke luas permukaan dan volumenya ya. Yang masukin aja LP sama dengan, berarti tadi apa? Luas limut tambah 2 luas alas ya. Luas limut kan tadi adalah keliling alas ya, keliling alas kali tinggi ya, KA kali T tambah 2 kali A kali T alas bagi 2. Nah, KA kan berarti kan jumlah semua sisi di sini ya alasnya ya. Berarti S1 kita samain ke S1 kan tadi, S2 tambah S3 kali T tambah 2 kali alas kali tinggi alas bagi 2 gitu ya. Nah, ini kita bisa coret 2 sama 2 nya ya kan, jadinya S1 nya berapa? 12 tambah 9 tambah 15 kali tingginya adalah tinggi prisma nih ya 10 cm tambah alasnya tadi berapa? 12 dikali tinggi kita dapat 9. 2 sama 2 udah kita coret. Jadi 12 tambah 9 21 tambah 15 36 dikali 10 berarti 360 tambah 12 kali 9 108. Maka hasilnya adalah, oh ini nggak bisa ke bawah lagi ya, kita di sini. Hasilnya adalah 400 ya 68 cm persegi. Ya, simpel ya. Gampang ya, nggak susah ya. Bisa lah kalian. Nah, baru kita ke volumenya. Volumenya apa rumusnya? Tadi adalah luas alas kali tinggi. Maka tinggal kita masukin luas alasnya kan tadi kita udah dapet ya, berapa nih? Berarti kan 12 kali 9 ya kan? Berarti masukin aja 12 kali 9 bagi 2 kali tingginya berapa tadi? Tinggi prismanya ya 10 ya. Ini bisa kita coret jadi 5 ya.
Jadi 12 kali 9 berapa tadi? 108 dikali 5. Hasilnya 540 cm kubik. Aman ya? Sejauh ini nggak ada masalah ya untuk bangun ruang sisi datar ya. Sampai ke prisma. Jadi kurang lebih untuk video kali ini kita telah mempelajari kubus, balok, dan juga prisma segitiga. Ya.